Battle Through the Heavens, Chapter 959. Bab 959, lokasi di mana Yao Lao dipenjara. Setelah Xiao Yan mengirim Han Sui keluar dari kamar tamu yang bersih di halaman belakang klan Han, dia menutup pintu dan menghela nafas lega. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin terlibat dengan masalah antara klan Han dan klan Hong kalau bukan karena Han Sui dan Han Yue. Tentu saja, alasan dia berbicara secara alami tidak mengacu pada Han Sui dan Han Yue secara pribadi. Meskipun keduanya adalah wanita yang luar biasa, dia bukanlah orang yang pikirannya diatur oleh bagian lain dari anatominya. Secara alami, dia tidak pernah memiliki pikiran seperti itu. Setelah mengamati Hong Chen dari kejauhan hari ini, dia memang memiliki kekuatan yang besar. Dia mungkin orang yang sombong, tapi itu seperti yang dikatakan orang lain. Orang ini memang memiliki kualifikasi dan modal untuk menjadi sombong. Xiao Yan datang ke sisi tempat tidur sebelum duduk bersila di atasnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi sedang berpikir keras. Kekuatan klan Han ini pasti tidak seperti yang dilihat orang di aula sebelumnya. Menurut ekspektasi Xiao Yan, ada beberapa ahli dari generasi yang lebih tua bersembunyi di balik layar. Bagaimanapun, bagi Han Yan untuk dapat bertarung melawan klan Hong di kota Tianbei, tidak mungkin mereka tidak memiliki seorang elit dozong. Namun, dari apa yang dia lihat hari ini, selain Han Qi, yang samar-samar bisa dianggap seseorang dengan setengah kaki ke dalam kelas dozong, tidak ada orang lain yang mencapai tahap ini. Jika ini kasus klan Han, bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang klan Hong, yang sedikit lebih kuat. Xiao Yan sudah menjadi musuh dengan faksi seperti itu setelah baru saja tiba di Central Plains. Dia bisa dianggap tidak beruntung. Setelah menghela nafas pelan di dalam hatinya, Xiao Yan menyingkirkan pikiran ini. Dia bukan orang yang bimbang. Selain itu, dia jelas tentang dendam dan kebaikannya. Jika ada bantuan, dia akan membalasnya. Jika ada dendam, dia juga akan membalasnya. Han Sui telah menyelamatkannya sementara dia merasa agak menyesal kepada Han Yue karena telah mencuri harta karun itu. Karena ini, Xiao Yan secara alami tidak akan menolak permintaan mereka karena karakternya, bahkan jika ini berarti harganya menyinggung apa yang disebut klan Hong. Dengan melihat Hong Chen hari ini, sepertinya kekuatannya berada di sekitar Do Huang bintang 7. Ini sangat mirip dengan saya. Harus dikatakan bahwa bakat pelatihannya memang mengejutkan. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun bakatnya sangat luar biasa, itu adalah sesuatu yang dia latih sendiri. Hong Chen itu, di sisi lain, tidak hanya mendapat dukungan dari seluruh klan, tetapi juga dipersiapkan oleh Wind Lightning Pavilion. Itu dianggap normal untuk prestasinya tidak kurang dari Xiao Yan. Bagaimanapun, ada banyak ahli tersembunyi di wilayah Central Plains. Kemungkinan dia akan bertemu lebih banyak lagi dari mereka di masa depan. Meskipun pencapaian Hong Chen ini membuat Xiao Yan terkejut, itu hanya terbatas pada level ini. Dengan kekuatan bertarung Xiao Yan saat ini, kemungkinan hampir tidak ada orang dari kelas yang sama yang bisa mengalahkannya. Ada lebih dari 10 ahli di puncak kelas Do Huang yang telah jatuh ke tangannya. Bahkan nama-nama elit dozong ditinggalkan di daftar kematiannya, apalagi Do Huang bintang 7. Setelah aku menyelesaikan masalah ini dan membalas budi, aku akan meninggalkan tempat ini. Jika memungkinkan, saya harus mencoba menerobos ke kelas dozong sebelum dimulainya pil gathering. Meskipun ini akan sangat sulit, saya hanya bisa memikirkan cara untuk keluar semua untuk mendapatkan api 3000 pembakaran. Wajah Xiao Yan agak serius. The Pil Gathering adalah pertemuan besar alkemis top di seluruh benua Doki. Ukuran itu tidak ada bandingannya dengan pertemuan besar lainnya. Seseorang bahkan bisa mengatakan bahwa Pil Gathering adalah kompetisi paling menonjol di dunia alkemis di benua Doki. Dihadapkan dengan pertemuan alkemis kelas atas semacam ini, bahkan Xiao Yan harus memperlakukannya dengan serius. Saat ini, dia mungkin sudah menjadi alkemis tingkat 6, tapi ini jauh dari cukup. Sepertinya akan sangat sulit jika dia hanya ingin mengandalkan ini untuk masuk 10 besar. The 3000 Burning Flame memiliki daya pikat yang cukup untuk Xiao Yan. Selama dia berhasil menelannya setelah menerobos ke kelas dozong, dia setidaknya akan memiliki kemampuan untuk bertarung sedikit bahkan jika dia akhirnya bertemu dengan elit legendaris Dozun. Karenanya, Xiao Yan harus masuk 10 besar untuk mendapatkan kualifikasi untuk melakukannya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam.
Tangannya juga sedikit menegang. Dia menantikan pertemuan terbesar di dunia alkemis. Dikabarkan bahwa gurunya telah berdiri di tempat itu saat itu dan akhirnya menjadi Yao Zunze, yang terkenal di seluruh benua. Menjadi murid Yao Lao, Xiaoyan tentu saja tidak ingin mempermalukan nama gurunya di tempat itu. Xiaoyan menekan banyak pikiran di dalam hatinya. Jarinya tiba-tiba mengusap cincin berwarna putih itu sebelum sedikit mengernyit. Sejak Tian Huo Zunze menyerap jiwa roh yang ganas, dia tertidur lelap. Jika mantan Douzun ini bangun, kemungkinan besar dia akan sangat membantu Xiaoyan. Sayangnya, Xiaoyan tidak berani menggunakan kekuatan eksternal untuk membangunkannya dari tidurnya. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu saat dia membalik tangannya. Botol giok dengan api tak terlihat yang menutupinya muncul di tangannya. Samar-samar orang bisa mendengar teriakan menyedihkan yang dikirim dari dalam botol giok. Sudut mulut Xiaoyan mengandung rasa dingin. Jarinya mengusap mulut botol sebelum dia memberi isyarat. Roh yang sangat lemah perlahan bangkit terbungkus sekelompok api tak terlihat. Akhirnya, itu muncul di depan Xiaoyan. Pada saat ini, Han Feng sangat lelah setelah dibakar oleh Heart Flame untuk waktu yang lama. Api hati Xiaoyan dapat menyebabkan kerusakan pada roh. Jenis rasa sakit yang membakar yang menyebar dari dalam jiwa benar-benar merupakan siksaan yang tak tertahankan bagi tubuh spiritual. Apakah kamu sudah cukup menikmati? Xiaoyan melirik sosok ilusi Han Feng di depannya sebelum bertanya dengan acuh tak acuh. Tubuh Han Feng segera bergetar hebat setelah mendengar suara Xiaoyan. Ada beberapa ketakutan tambahan di mata setan yang biasa dia lihat pada Xiaoyan. Dia benar-benar menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian di bawah pembakaran Heart Flame selama periode waktu ini. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Bunuh saja aku. Suara Han Feng sangat lemah sehingga dia hampir sampai pada nafas terakhirnya. Katakan padaku lokasi di mana Hall of Souls telah mengunci guru. Xiaoyan berbicara dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Ceka-ceka, kamu ingin menyelamatkan orang tua itu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Hall of Souls adalah tempat yang bisa dimasuki siapa saja? Han Feng tanpa sadar tertawa setelah mendengar permintaannya. Tawa dingin baru saja terdengar saat Xiaoyan melambaikan tangannya dengan wajah tanpa ekspresi. The Valen Heart Flame yang tersisa di luar tubuh Xiaoyan tiba-tiba dipindahkan. Akhirnya, itu melekat pada tubuh Han Feng. Suara Cici muncul bersamaan dengan jeritan tajam dan gelombang asap putih. Sepertinya Anda belum cukup menikmati selama periode waktu ini. Karena ini masalahnya, saya akan membiarkan Anda menikmati ini selama setengah tahun. Seseorang tidak bisa mendengar emosi apapun dalam suara Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan api hati yang jatuh membawa Han Feng saat itu sekali lagi memasuki botol giok. Jangan, saya akan berbicara, petik 2. Han Feng buru-buru menahan rasa sakit yang membakar dan berteriak saat melihat Xiaoyan berencana untuk menyimpannya di dalam botol giok lagi. Tangan Xiaoyan berhenti. The Valen Heart Flame perlahan menghilang. Dia melirik Han Feng dan dengan acuh tak acuh berkata, kamu punya satu kesempatan terakhir. Saya punya banyak waktu. Lain kali saya memanggil Anda mungkin setengah tahun atau 1 tahun kemudian. Mudah-mudahan Anda tidak akan terbakar menjadi ketiadaan oleh Heart Flame. Petik 2. Tubuh ilusi Han Feng segera bergetar hebat saat mendengar kata-kata ini. Teror melintas di matanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, maukah kamu mengizinkan saya pergi jika saya memberitahu Anda lokasi di mana Yao Chen dikurung? Anda tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar dengan saya. Ekspresi Xiaoyan menjadi dingin. The Valen Heart Flame yang menutupi bagian luar tubuh Xiaoyan akan bermanuver lagi. Berhenti, hentikan. Aku akan memberitahumu. Kengerian di mata Han Feng menjadi lebih padat ketika dia melihat ini dan dia buru-buru berkata, Aula Jiwa memiliki aula cabang yang terletak di nama kota-kota Ming di wilayah barat Central Plains. Yao Chen dikurung di sana. Petik 2. Wilayah barat Central Plains. Kota Ming. Xiaoyan perlahan mengulangi 2 kata ini di mulutnya. Kegembiraan diam-diam muncul di hatinya. Namun, dia tidak mengungkapkan riak di hatinya saat melanjutkan. Berapa banyak orang dari Hall of Souls yang menjaga aula cabang itu? Dikabarkan bahwa ada sepasang pelindung.
Selain itu, ada juga seorang tetua yang terhormat. Aula cabang itu sedikit lebih penting, oleh karena itu, aula jiwa telah mengirimkan seorang ahli sejati untuk melindunginya. Han Feng ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Tetua yang terhormat, ekspresi Xiao Yan segera berubah sedikit saat mendengar istilah ini. Saat ini, dia tidak lagi sepenuhnya mengabaikan Hall of Souls. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar istilah penatua yang terhormat. Posisi ini berada di atas seorang penatua. Selain itu, kekuatan masing-masing tetua terhormat adalah kekuatan elit Dozun. Mungkinkah aula besar yang telah saya capai dengan persepsi spiritual saya melalui segel api saat itu adalah kota Ming? Mungkinkah kekuatan spiritual yang sangat menakutkan saat itu menjadi sesuatu yang dilepaskan oleh penatua yang terhormat yang menjaga? Mata Xiao Yan berkedip, pikiran di dalam hatinya berputar seperti air pasang. Jika masalah ini benar, sepertinya aku perlu merencanakan dengan benar. Seorang elit Dozun itu benar-benar sedikit terlalu kuat untuk diriku yang sekarang. Bahkan jika saya menggunakan pemusnahan teratai api terkuat, kemungkinan saya tidak akan menyebabkan banyak kerusakan padanya. Bagaimanapun, perbedaan antara Dozun dan Dozong sangat besar. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia berpikir sampai saat ini. Tatapannya dengan dingin mendarat di Han Feng. Dia segera melambaikan tangannya dan Flame Heart Valence sekali lagi menyapu yang terakhir sebelum memasuki botol giok. Nyala api dengan cepat naik dan menggumpal menjadi segel api di mulut botol. Mudah-mudahan apa yang Anda katakan itu benar. Jika tidak, akan sulit bagimu untuk mati bahkan jika kamu menginginkannya. Petik 2. Suara dingin tulang dipancarkan dari mulut Xiao Yan dan ditransmisikan ke dalam botol giok itu, menyebabkan Han Feng bergetar hebat. Xiao Yan perlahan menutup matanya setelah melempar botol giok ke cincin penyimpanannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memulihkan kekuatannya. Hanya setelah dia menyelesaikan masalah di tempat ini barulah dia bisa menjelajahi Central Plains dan menemukan metode baginya untuk menerobos ke kelas Dozong. Ruangan itu sekali lagi menjadi sunyi setelah Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Cahaya lembut berkedip sedikit dan perlahan-lahan mengeluarkan kegelapan di dalam. 2 hari berlalu dengan cepat saat Xiao Yan memulihkan diri di dalam ruang pelatihan. Selama 2 hari ini, klan Han juga telah menyiapkan semua bahan obat yang dibutuhkan Xiao Yan. Setelah itu, mereka menginstruksikan Han Sui untuk mengantarkan mereka ke kamar Xiao Yan. Xiao Yan menutup pintu sekali lagi setelah mendapatkan bahan obat. Orang luar hanya bisa merasakan panas yang merembes keluar ruangan. Namun, karena perintah yang dikeluarkan Han Chi beberapa waktu lalu, tidak ada yang berani mengganggu Xiao Yan. Ini memungkinkan dia untuk tinggal di lingkungan pelatihan yang sangat sunyi. Batas 3 hari yang dikeluarkan klan Hong telah tiba saat pintu ini ditutup. Bab 960, Panggung Batu Langit. 2 sosok tinggi berdiri di halaman kecil di luar ruangan. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati dan rambut panjang mereka berkibar-kibar, menampakkan pesona yang mengharukan di tengah keindahan yang memukau, terutama karena wajah cantik kedua wanita itu agak mirip. Ada gaya unik tambahan saat melihatnya. Han Sui meregangkan pinggangnya yang malas setelah berdiri sejenak dan melihat ada sedikit aktivitas. Lekuk tubuhnya yang sempurna tampak sangat memikat di balik gaun berwarna peraknya. Setelah itu, dia duduk di kursi batu dan meletakkan tangannya di atas meja batu. Dia memegang pipinya, menunjukkan daya pikat yang besar saat matanya menjelajahi sekeliling. Dibandingkan dengan Han Yue yang pendiam, Han Sui tidak bisa duduk diam. Setelah melihat bahwa tidak ada aktivitas sedikit pun di dalam ruangan meskipun telah menunggu setengah hari, dia tanpa sadar bertanya, kenapa dia belum keluar? Hari ini adalah hari ketiga. Ayah dan yang lainnya semua bersiap untuk menuju ke panggung Batu Langit. Petik 2. Kenapa kamu begitu cemas? Tenang, mengingat pemahaman saya tentang dia bukan tipe orang yang punya masalah tepat waktu. Karena dia telah setuju untuk membantu, tidak ada hal yang tidak terduga yang akan terjadi apapun yang terjadi. Han Yue tanpa sadar menutup mulutnya dan dengan lembut tertawa ketika dia melihat adiknya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh bertindak dengan cara ini. Han Sui menghentikan langkahnya yang mondar-mandir ketika dia mendengar ini. Dia hanya terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba bertanya lagi, "Kakak, apakah menurutmu ada sesuatu yang bisa terjadi padanya?" Dia menderita luka yang sangat serius ketika saya menjemputnya di gurun saat itu.
Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Petik 2. Han Yue terkejut. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan wajahnya yang cantik dengan serius memandangi wajah cantik Han Sue di mana benang pesona hadir di tengah dinginnya. Sepertinya ada sedikit kekhawatiran tentang itu juga. Kakak, apa yang kamu lihat? Han Sue tanpa sadar berbicara dengan sikap kesal saat ditatap oleh Han Yue. Sue, apakah kamu telah jatuh cinta pada Xiaoyan? Han Yue ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Kemerahan yang membara segera melonjak ke wajah cantik Han Sue ketika dia mendengar ini. Dia berkata dengan sikap malu, Kak, omong kosong apa yang kau katakan? Aku hanya kenal dia sebentar. Petik 2. Saya hanya mencoba mengingatkan Anda bahwa Xiaoyan memang sangat luar biasa. Namun, sangat sulit bagi hati pria yang begitu luar biasa untuk dipertahankan oleh seseorang. Selain itu, dia juga memiliki seorang gadis yang dia suka. Han Yue berbicara dengan nada serius. Han Sue sedikit menurunkan matanya. Dia menoleh dan dengan lembut berkata, bukan itu yang kamu pikirkan. Dia terdiam sesaat setelah kata-katanya terdengar sebelum dia tiba-tiba bertanya, apakah gadis itu sangat luar biasa? Tangan halus Han Yue membelah seutas rambut perak cerah di depan dahinya. Ekspresi ingatan melintas di matanya yang cantik. Sesaat kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, dia lebih dari sekedar luar biasa, jika seseorang benar-benar membicarakannya, kemungkinan dia adalah orang yang paling menyembunyikan di antara murid-murid dari kelompok kita. Saya pernah bercerita tentang Lin Xiu ya. Dia adalah eksistensi di 3 besar peringkat kuat. Namun, dia bahkan tidak bertahan selama 10 kali pertukaran di tangannya. Apalagi dia sedikit lebih muda dari Xiaoyan. Bakat pelatihan semacam ini benar-benar seperti iblis. Han Sue menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya ketika dia mendengar desahan lembut Han Yue. Perasaan sentimental dan redup melintas di matanya yang cantik tanpa ada yang menemukannya. Namun, perasaan ini dengan cepat disembunyikan olehnya. Dia menerkam ke Han Yue dengan senyum manis dan bertanya, jangan bilang kalau dia bahkan lebih luar biasa daripada kakak perempuan yang angkuh ini. Haha, kakak perempuanmu juga tidak bisa dibandingkan dengannya. Kalau tidak, saat itu aku akan merebutnya di Akademi Dalam. Han Yue tersenyum manis dan menjawab. Berderak. Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka setelah kata-kata Han Yue terdengar. Segera, seorang pria muda berbaju linen perlahan keluar. Dia kaget saat melihat kedua wanita itu bermain-main di halaman. Kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba juga mengejutkan Han Yue dan Han Sue. Kemerahan cerah dengan cepat muncul di wajah cantik mereka. Mereka buru-buru berhenti bermain-main, mengatur pakaian mereka, dan akhirnya memulihkan sikap mereka. Keke, apakah sudah waktunya? Xiaoyan membalikkan tangannya dan menutup pintu sebelum dia bertanya sambil tersenyum. Iya, Han Sue mengangguk. Matanya yang cantik berkeliaran sekali di sekitar Xiaoyan saat dia bertanya dengan sedikit khawatir, bagaimana lukamu? Aku hampir sembuh total. Xiaoyan tersenyum saat menjawab. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar halaman. Ayo pergi, jangan biarkan Paman Han dan yang lainnya menunggu terlalu lama. Petik 2. Melihat Xiaoyan benar-benar akrab dengan rute dan tampak seolah-olah dia berada di rumahnya sendiri, baik Han Yue dan Han Sue tanpa sadar bergumam pada diri mereka sendiri. Setelah itu, mereka berlari sedikit dan dengan sigap mengikuti. Panggung batu langit duduk di tengah kota Tianbei. Ukurannya sekitar 1000 kaki atau lebih. Jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, orang akan menemukan bahwa panggung batu langit ini sepenuhnya dibangun di atas batu yang sangat besar. Batu besar ini telah ada sejak kota Tianbei pertama kali membangun panggung. Itu memberikan waktu untuk menimbulkan korosi, tetapi hampir tidak ada jejak korosi ini yang tersisa. Tempat ini juga merupakan tempat di mana perhatian paling besar di kota Tianbei ditempatkan. Ini karena setiap kali beberapa faksi memiliki konflik, tetapi tidak ingin terlibat dalam perang, mereka akan memilih untuk bertanding dengannya. Panggung batu langit hari ini tidak diragukan lagi adalah yang paling panas selama 2 tahun ini karena orang-orang yang akan melakukan pertarungan di atas panggung adalah 2 faksi utama di kota Tianbei, klan Hong dan Han. Selain itu, menurut rumor, orang yang berjuang untuk klan Hong adalah Hong Chen, yang telah diterima sebagai murid Wind Lightning Pavilion. Warga kota Tianbei cukup familiar dengan nama ini. Orang ini selalu sombong.
Namun, dia telah menunjukkan bakat yang mengejutkan sejak dia masih muda. Setelah tumbuh dewasa, dia menarik perhatian Wind Lightning Pavilion. Dapat dikatakan bahwa Hong Chen telah menjalani tahun-tahun ini dalam kemuliaan. Aura seorang jenius tidak pernah menghilang darinya. Jika seseorang membicarakannya, jika Xiao Yan tidak mengalami kejadian itu ketika dia masih muda, kemungkinan jalur pelatihannya akan mirip dengan jalur Hong Chen. Di masa depan, Xiao Yan bahkan mungkin telah menarik perhatian sekte terbesar di Kekaisaran Magia, sekte awan berkabut, karena bakat pelatihannya yang luar biasa. Namun, penampilan Yao Lao telah mengubah rutenya. Itu adalah rute yang memungkinkan Xiao Yan untuk berjalan sampai hari ini, mencapai tingkat yang tinggi. Di sekitar panggung batu langit adalah tempat duduk padat yang telah diukir dari batu besar itu. Pada saat ini, kursi-kursi ini dibanjiri dengan banyak massa hitam di kepala manusia. Kali ini, pertukaran antara klan Hong dan Han telah menarik perhatian seluruh kota Tianbei. Ada beberapa kursi yang sangat elegan yang terletak di dua titik tertinggi di bagian barat dan utara panggung batu langit. Hanya pemimpin dari beberapa faksi di kota Tianbei yang memiliki kualifikasi untuk duduk di dalamnya. Bintik-bintik ini memungkinkan mereka untuk melihat ke bawah dari atas dan menyerap seluruh arena di mata mereka. Pada saat ini, kursi utara ini sudah memiliki cukup banyak sosok manusia yang duduk di dalamnya. Kebanyakan orang memakai jubah merah. Di dada mereka terdapat lencana yang melambangkan klan Hong. Di salah satu kursi klan Hong adalah Hong Chen, yang dilihat Xiao Yan saat itu. Dia melipat tangannya di dada dan bersandar di kursi batu. Wajahnya memanas saat dia melihat pintu keluar arena. Sosok cantik itu, yang tertinggal dalam mimpinya, selalu membekas di hatinya. Di dalam hatinya, dia sudah percaya bahwa wanita ini pasti akan menjadi miliknya. Hanya dia yang bisa menandingi wanita yang luar biasa. Mengikuti arus waktu, jumlah orang di panggung batu langit juga meningkat. Suara mendidih melonjak ke awan, membentuk gelombang suara besar yang menyebar seperti riak, menyebabkan semua orang di kota Tianbei mendengar suara tempat ini. Ketika kursi padat di Skystone platform secara bertahap terisi, sekelompok besar sosok manusia akhirnya muncul di pintu masuk arena. Penampilan mereka segera menimbulkan keributan di dalam arena. Itu orang-orang dari klan Han. Mereka akhirnya sampai di sini. Petik 2. Dikabarkan bahwa Hong Chen telah mengatakan bahwa selama klan Han dapat menemukan seseorang dari generasi yang sama untuk mengalahkannya, klan Hong tidak akan bermusuhan dengan klan Han selama 10 tahun ke depan. Hei, kata-kata ini mungkin terdengar bagus, tapi sebenarnya tidak ada seorang pun di generasi muda di kota Tianbei ini yang bisa mengalahkan orang yang tidak disukai ini. Akan sulit bahkan bagi Han Yue dari klan Han. Petik 2. Jika klan Han kalah kali ini, mereka harus kehilangan putri seperti malaikat. Orang-orang dari klan Han perlahan menaiki panggung batu di tengah percakapan pribadi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, mereka berhenti di bagian panggung batu yang berhadapan dengan klan Hong. Kepala klan Han, kamu akhirnya di sini. Saya pikir Anda tidak akan muncul hari ini. Seorang pria parubaya besar di kursi pemimpin klan Hong, yang seumuran dengan Han Chi, berdiri dan tertawa keras saat melihat penampilan kelompok dari klan Han. Kepala klan Hong telah berpikir terlalu banyak. Karena klan Hong bersedia menjaga 10 tahun perdamaian dengan klan Han kita, tentu saja kita harus menerimanya. Jika tidak, kami akan mengecewakan niat baik dari klan Hong. Han Chi mengangkat matanya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Itu adalah kepala klan dari klan Hong, Hong Li. Suara lembut yang membawa keharuman yang tenang ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Dia berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa itu adalah Han Sui. Saya khawatir sebelum Anda menerima niat baik saya, Anda akan kehilangan putri Anda. Haha, tapi Anda tidak perlu khawatir, saya akan sangat toleran terhadap menantu dari klan Hong saya. Hong Li dengan dingin tertawa. Baiklah, jangan sia-siakan nafas kita. Saya tidak punya banyak waktu dan harus kembali ke pavilion utara untuk berlatih selama 2 hari ini. Petik 2. Hong Chen mengerutkan kening dan berdiri. Tubuhnya bergetar dan raungan menggelegar terdengar. Tubuhnya muncul di panggung batu yang luas di bawah dengan cara seperti hantu. Tatapannya sombong saat dia melihat ke arah kursi klan Han dan berteriak, tidak perlu bertele-tele. Kami akan berbicara setelah kami bertarung. Siapa yang akan menghadapiku? Petik 2.
Tatapan seluruh tempat langsung beralih ke tempat kursi klan Han berada setelah mendengar teriakan Hong Chen. Akhirnya, mereka tetap di Han Yue. Tampaknya dia adalah satu-satunya di antara generasi muda klan Han yang telah memasuki kelas Do Huang. Han Yue hanya tersenyum manis saat berada di bawah fokus dari semua mata yang hadir. Dia segera menggelengkan kepalanya sedikit dan jarinya yang halus menunjuk ke suatu tempat di sampingnya. Suaranya yang bergerak dengan jelas bergema di seluruh arena. "Lawannya bukan aku, itu dia." Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergeser. Akhirnya, mereka berhenti di depan seorang pria muda yang tidak dikenal di kursi klan Han yang mengenakan pakaian linen biasa. Semua orang langsung tercengang. Mata Hong Chen agak gelap dan dingin saat diarahkan ke Xiaoyan. Arogansi dan sikap meremehkan di matanya bahkan tidak sedikit tersembunyi. "Bahkan jika kamu ingin menemukan seseorang untuk mati untukmu, kamu seharusnya menemukan yang layak, bukan?" Xiaoyan hanya tersenyum saat mendengar tawa dingin dan penghinaan yang ditularkan dari mulut Hong Chen. Senyumannya mengandung sedikit rasa dingin. Bab 961, Bertarung. Klan Han seharusnya punya alasan di balik tindakan mereka. Bagaimanapun, pertandingan ini menyangkut sisa hidup Han Yue. Petik 2. Percakapan pribadi di sekitar arena tiba-tiba terdengar saat Xiaoyan muncul. Banyak tatapan kaget berulang kali menyapu tubuhnya. Alis Hong Li dirajut sedikit saat dia melihat Xiaoyan yang tidak dikenal dari kursi klan Hong. Dengan pemahamannya tentang klan Han, pihak lain pasti tidak akan secara acak menemukan seseorang untuk mati demi mereka dalam situasi seperti ini. Namun, jika bukan itu masalahnya, bisakah pemuda ini benar-benar bersaing dengan Hong Chen? Ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu di samping Hong Li. Orang tua itu menutup matanya, sepertinya mengabaikan kebisingan dunia luar. Tangannya tersembunyi di bawah lengan bajunya sementara tubuhnya bersandar di sandaran kursi. Ada lencana berwarna hijau perak di dadanya. Sebuah menara dengan kilat samar yang tersisa di atasnya tergambar di lencana. Orang tua itu membuka matanya setelah mendengar kata-kata Hong Li. Dia melirik Xiaoyan sebelum menggunakan suara serak untuk berbicara pelan. "Anak kecil ini juga sangat kuat. Aku ingin tahu di mana klan Han menemukan penolong seperti itu." Petik 2. "Oh, akankah Hong Chen bisa mengalahkannya?" Hong Li menjadi sedikit keras saat mendengar ini. Dengan bisa membuat orang tua ini mengevaluasinya seperti ini, tampaknya pemuda dengan penampilan biasa ini benar-benar bukan kambing hitam yang dikirim klan Han. Sebagian besar teknik Do kelas atas dari Wind Lightning Pavilion saya telah dipelajari oleh Hong Chen. Selain itu, metode Qi yang dia latih juga merupakan metode Qi teratas dari Wind Lightning Pavilion saya. Lupakan tentang level yang sama. Kekuatan bertarungnya bahkan bisa bertarung dengan para ahli di puncak kelas Do Huang. Memang ada orang dari generasi yang sama yang bisa mengalahkannya di Central Plains. Namun, orang seperti itu belum muncul di kota Tianbei. Orang tua itu sekali lagi perlahan menutup matanya saat mengucapkan kata-kata ini. Hati Hong Li menghela nafas lega setelah mendengar lelaki tua berjubah abu-abu itu berbicara dengan cara ini. Wajahnya menunjukkan senyum dingin. Dia ingin melihat betapa jeleknya ekspresi wajah Han Qi setelah dikalahkan. Mata Hong Qi dengan malas menyapu Xiaoyan di arena batu besar. Dia berkata, "Sebutkan namamu." Xiaoyan tersenyum. Dia mengabaikan kata-kata arogan orang ini dan dengan lembut tertawa, seorang individu tanpa nama, Xiaoyan, yang tidak dapat dibandingkan dengan reputasi besar Tuan Muda Hong Chen. "Jangan basa-basi kepada ayahmu ini. Saya akan memberi Anda waktu 10 napas untuk memutuskan apakah Anda ingin tersesat sendiri atau agar saya mengubah Anda menjadi cacat dan membuang Anda." Wajah Hong Chen menjadi dingin saat dia berteriak. "Tidak perlu 10 napas. Ayo bertarung saja." Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Wajahnya sama sekali tidak berbahaya. Hong Chen ini memang sombong seperti yang digambarkan orang-orang di sekitar. Mata Hong Chen berubah suram. Dia menatap Xiaoyan dengan sinis dan berkata, "Karena kamu ingin mencari kematian, jangan salahkan tuan muda ini karena tidak menunjukkan belas kasihan." Banyak kilatan petir tiba-tiba melonjak dari tubuh Hong Chen saat suaranya terdengar. Akhirnya, mereka berubah menjadi lapisan cahaya kilat yang membungkus seluruh tubuhnya. "Lightning Doki ya?" Xiaoyan melihat ke Doki berwarna perak yang menutupi Hong Chen. Ular petir perak yang tak terhitung jumlahnya melompat ke segala arah.
Jelas, orang ini berlatih metode Ki Afinitas Petir yang dikenal karena kekuatan ofensif yang kuat. Ingat namaku, Hong Chen. Dikalahkan oleh tanganku akan menjadi kehormatanmu. Hong Chen mencibir dan tiba-tiba menginjak. Sebuah petir seukuran lengan ditembakkan ke arah Xiaoyan dari tanah, bergerak seperti ular. Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit saat dia melihat cahaya petir yang meluas dengan cara seperti ular. Dia mengangkat matanya sedikit dan kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Doki hijau giok seperti api juga ditembakkan sebelum bertabrakan dengan cahaya petir. Suara teredam tiba-tiba muncul dan batu besar tempat tabrakan terjadi berakhir dengan lubang besar setinggi setengah kaki. Serang saja, Tuan Muda Hong Chen, jangan mengambil trik-trik kecil. Xiaoyan tertawa kecil sambil berbicara. Hei, kamu sebenarnya lebih sombong dari Tuan Muda ini. Kalau begitu, kami akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk memungkinkan saya menggunakan semua kekuatan saya. Mata Hong Chen menjadi dingin. Cahaya perak yang cerah tiba-tiba meletus dan tubuhnya muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap mata dengan cara seperti hantu. Tinju dengan cahaya petir yang terang membawa suara angin cici, saat itu dengan keras menghantam kepala Xiaoyan. Kekuatan petir liar dan kekerasan yang datang ke arah Xiaoyan menyebabkan kelopak matanya terangkat. Kakinya secara acak bergeser ke kiri dan kepalan tangan yang tertutup cahaya petir terbang melewati telinganya. Hong Chen hanya tersenyum dingin saat Xiaoyan menghindari serangannya. Tinjunya tiba-tiba terentang dan kelima jarinya melengkung menjadi bentuk cakar yang aneh. Mereka dengan kasar merobek bahu Xiaoyan. Cakar tangan itu tiba-tiba melambai sebelum berhenti. Orang bisa melihat bahwa dua jari Xiaoyan yang ditutupi oleh doki yang tebal menusuk telapak tangan cakar seperti belati, benar-benar menghentikan kekuatan di atasnya. Kamu punya keahlian. Terkejut juga muncul di wajah Hong Chen saat serangannya dihentikan. Tiba-tiba dia berteriak dengan dingin, coba cakar petir angin dari Wind Lightning Pavilion. Teriakan itu baru saja terdengar saat kilatan petir melonjak di cakar tangannya. Beberapa kilatan petir bengkok dengan cara yang aneh sebelum menggumpal menjadi cakar petir yang sangat tajam di atas jarinya. Hong Chen berteriak dengan marah saat cakar tangan terbentuk. Energi di cakar tangan melonjak dan itu memaksa jari Xiaoyan mundur. Cakar tangan membawa kekuatan kilat yang sangat tajam saat itu dengan cepat meretas. Peretasan ini mengoyak udara. Bayangan cakar tangan berwarna perak buram muncul di langit. Xiaoyan juga merasa agak terkejut di dalam hatinya saat merasakan ketajaman cakar angin. Jari-jarinya berubah dengan cepat sebelum dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Segera, doki hijau giok yang membawa seutas api muncul dan bertabrakan dengan keras dengan Hong Chen. Bang! Tubuh Hong Chen sedikit kusam saat suara yang dalam ini muncul. Dia dengan cepat pulih dan keganasan melintas di matanya. Kedua cakar itu tiba-tiba menari dan banyak gambar muncul dengan cara yang mempesona. Angin tajam dari cakar dengan cepat menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Suara siulan muncul dan berulang kali bergema di atas arena. Ekspresi Xiaoyan tetap tanpa ekspresi menghadapi serangan liar dan kejam oleh Hong Chen ini. Tangannya meringkuk dan langsung membentuk pertahanan di depan tubuhnya. Dengan bantuan persepsi spiritualnya, serangan asli Hong Chen tidak luput dari deteksi Xiaoyan terlepas dari seberapa cepat kecepatan menyerang itu. Oleh karena itu, setiap kali angin cakar, yang berisi niat membunuh, menuju, itu akan dikirim kembali dengan keras oleh Xiaoyan dengan pukulan. Cakar dan tinju kedua belah pihak berulang kali membentuk banyak bayangan di depan mereka. Ini menyebabkan tak terhitung banyaknya orang yang menonton panggung berseru dengan keras. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiaoyan akan tetap tak terkalahkan setelah banyak bertukar pikiran dengan Hong Chen. Angin bunuh petir? Ekspresi serius akhirnya muncul di mata Hong Chen setelah serangannya diblokir berkali-kali. Meremehkan di dalam hatinya juga sedikit berkurang. Cakarnya segera berubah saat dia menjerit keras. Raungan petir samar tiba-tiba terdengar. Banyak bayangan setelah cakar tangan tiba-tiba terhenti pada saat ini sebelum dengan cepat menyusut kembali. Dalam waktu singkat, cakar tangan yang ditutupi oleh cakar petir yang lebat anehnya muncul bersama dengan gemuruh petir yang samar. Itu membawa momentum seperti kilat saat itu dengan keras meraih hati Xiaoyan. Dari tampilan momentum ini, sepertinya hati Xiaoyan akan digali jika dia dipukul. Xiaoyan menghembuskan napas dengan lembut sebelum mundur selangkah.
Rasa dingin yang keras tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat. Doqi yang sangat kuat melonjak seperti air banjir dari dalam tubuhnya ke segala arah. Pada saat ini, Xiaoyan telah sepenuhnya menampilkan kekuatan Do Huang bintang 7 miliknya. Ekspresi tak terhitung orang yang hadir berubah saat merasakan Doqi yang kuat, yang tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Seruan bergema seperti gelombang. Do Huang. Kekuatan orang ini mungkin lebih kuat dari Han Yue dari klan Han kan? Pantas. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat saat Doqi melonjak. Itu berhenti sejenak sebelum langsung dibuang. Ledakan oktan. Kekuatan tinju tiba-tiba melonjak beberapa kali saat masih bergerak. Ledakan sonik yang menusuk telinga bergema di sekitar kepalan tangan. Tinju itu bertabrakan dengan cakar petir Hong Chen di tengah banyak mata yang terkejut. Bang! Suara tabrakan rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Riak udara yang kuat melonjak dari titik kontak. Banyak retakan seperti jaring laba-laba juga menyebar di bebatuan besar di sekitarnya. Sosok manusia tiba-tiba melesat lewat sementara garis retakan menyebar. Kakinya bergesekan dengan tanah dan membentuk bekas luka yang jelas sepanjang lebih dari selusin meter. Mata semua orang buru-buru melihat ke atas dan mereka tanpa sadar menghirup udara sejuk. Orang yang dipaksa kembali sebenarnya adalah Hong Chen. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya meluncur menjauh setelah berlama-lama di Hong Chen sejenak. Semuanya berhenti pada pemuda yang baru saja mundur 2 langkah. Kejutan di mata mereka semakin padat. Orang ini benar-benar berada di atas angin dalam tabrakan langsung dengan Hong Chen. Seberapa hebat orang ini? Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan jarinya menekan lengannya dengan cara seperti kilat. Jari itu dijentikan dan kekuatan petir yang liar dan keras terlempar keluar dari tubuhnya. Kamu benar-benar berpikir bahwa kekuatan tersembunyi petir kecil ini akan mampu menyakitiku? Hong Chen, yang telah menstabilkan tubuhnya, saat ini memiliki wajah yang sangat menyeramkan. Dia memandang Xiaoyan dengan cara yang suram dan berkata, tanpa diduga kamu juga bintang 7 Do Huang. Anda telah bersembunyi cukup dalam. Pantas saja klan Han mencarimu. Anda memang memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan saya, tetapi kekuatan yang Anda tunjukkan jauh dari cukup jika Anda ingin mengalahkan saya. Petik 2. Raungan rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari tenggorokan Hong Chen saat suaranya terdengar. Segera, suara berderak muncul dari dalam tubuhnya. Baut petir seperti ular perak yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari tulangnya, membungkusnya dalam lapisan petir. Berada di dalam jaring petir, aura Hong Chen juga dengan cepat melonjak. Melihat bahwa Anda mampu memaksa kembali tuan muda ini, saya akan membiarkan Anda melihat teknik rahasia Wind Lightning Pavilion hari ini. Dewa petir turun. Kaki Hong Chen tiba-tiba menginjak ke bawah dan ular perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari bawah kakinya. Dalam sekejap, itu meresap ke area dalam radius ratusan kaki. Hong Chen, yang ada di dalamnya, tampak seperti dewa petir. Auranya menakutkan. Ekspresi semua orang di klan Han berubah ketika mereka melihat bahwa Hong Chen benar-benar menggunakan dewa petir turun. Han Sui dan Han Yue juga bertukar pandang. Mereka bisa melihat sedikit kekhawatiran dari mata pihak lain. Namun, saat tatapan mereka menatap Xiaoyan, mereka hanya melihatnya dengan ketenangan yang biasa. Emosinya tidak bergoyang bahkan sedikit pun karena transformasi Hong Chen. Bab 962, Keturunan Dewa Petir. Seluruh tubuh Hong Chen ditutupi lapisan jaring petir. Ular perak menembak ke segala arah. Mungkin itu karena teknik rahasia, tetapi tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti pagoda logam berwarna perak yang dipenuhi dengan aura yang mengancam. Auranya membubung tinggi. Setelah melanjutkan sejenak, akhirnya berhenti dengan lambat. Tatapan Hong Chen menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia tertawa dingin. Tangannya terkepal dan palu logam hitam pekat muncul. Cahaya petir bertahan di atas palu logam. Palu logam ini adalah harta dari Wind Lightning Pavilion. Itu dinamai Mighty Lightning Hammer. Tubuhnya telah dibuat dengan menggunakan batu petir. Jika seseorang yang berlatih metode ki petir menggunakannya, doki orang itu akan mengalami efek penguatan. Menambahkan bahwa batu petir itu secara alami berat, itu dipenuhi dengan kekuatan ketika seseorang mengayunkannya. Seorang ahli biasa tidak akan berani menerimanya secara langsung.
Ekspresi tegas melintas di mata Hong Chen saat dia memegang Mighty Lightning Hammer. Dia secara acak mengayunkannya beberapa kali dan disertai dengan ledakan sonik yang menusuk telinga. Ledakan sonik ditransmisikan ke tanah dan beberapa lubang terbentuk di arena yang keras. Lagi, Hong Chen merasakan kekuatan melonjak di dalam tubuhnya sebelum menatap Xiao Yan dengan mata dingin dan padat. Dia akhirnya berteriak dengan suara dingin. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat Hong Chen yang bersenjata lengkap. Setelah menggunakan teknik rahasia, kekuatannya hampir mencapai Do Huang Bintang 9. Melihat ini, efek dari teknik rahasia ini memang cukup bagus. Selain itu, dari tabrakan mereka sebelumnya, Xiao Yan dapat merasakan bahwa metode Qi yang dipraktikkan Hong Chen jelas merupakan metode Qi kelas D. Jika tidak, dia tidak akan hanya mengambil selusin langkah mundur setelah menerima ledakan oktan secara langsung. Orang ini memiliki metode Qi, teknik Do, dan senjata kualitas terbaik. Kekuatan bertarungnya secara alami mengejutkan. Mengingat kekuatan orang ini, seharusnya tidak sulit baginya untuk menantang seseorang di atas levelnya. Lupakan seseorang dari level yang sama, kemungkinan dia bahkan bisa bertarung dengan seorang ahli di puncak kelas Do Huang. Tidak heran dia berani menjadi sombong ini. Jika itu adalah orang lain dari generasi yang sama yang bertemu Hong Chen hari ini, kemungkinan orang ini akan kesulitan bertarung dengan Hong Chen kecuali orang itu memiliki beberapa kartu truf khusus. Sayangnya, Xiao Yan tidak termasuk dalam orang-orang dari generasi yang sama ini. Menantang seseorang di atas level seseorang mungkin menjadi masalah yang sulit bagi sebagian orang. Namun, itu adalah hal yang sangat umum bagi Xiao Yan, yang pernah mengubah hantu setan tanah tua itu, memiliki kekuatan yang tak terduga, menjadi keadaan lumpuh. Hong Chen mungkin bisa bertarung lintas level, tapi dia tidak bisa bertarung lintas kelas. Pertarungan lintas level dan pertarungan antar kelas mungkin hanya memiliki perbedaan satu kata, tetapi keduanya adalah konsep yang sangat berbeda. Mereka juga benar-benar dua alam kekuatan yang berbeda. Tatapan di seluruh tempat berkumpul pada pertempuran ini yang secara bertahap memasuki acara utamanya. Peningkatan kekuatan Han Chen yang tiba-tiba menyebabkan cukup banyak orang diam-diam mengklik lidah mereka. Wind Lightning Pavilion ini memang layak menjadi faksi yang bisa diperingkat di Central Plains. Sebuah teknik rahasia sebenarnya dapat memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kekuatannya sebesar ini. Sementara mereka diam-diam memuji, beberapa tatapan juga beralih ke Xiao Yan. Setelah adegan itu sebelumnya, tidak ada lagi orang yang berani meremehkan pemuda asing ini. Dengan bisa memaksa Han Chen sampai titik di mana dia harus menggunakan teknik rahasia, orang ini jelas bukan orang biasa. Tampaknya pemenang pertarungan antara klan Hong dan klan Han hari ini benar-benar salah satu yang sulit diprediksi. Apa latar belakang anak kecil ini? Dengan mampu mencapai level seperti itu pada usia yang begitu muda, dia seharusnya bukanlah orang yang tidak dikenal. Mengapa nama Xiao Yan belum pernah terdengar di wilayah utara Central Plains maupun di seluruh Central Plains? Hong Li memandang Hong Chen yang telah menggunakan Dewa Petir turun dari kursi klan Hong dan tanpa sadar berbicara dengan sedikit cemberut. Orang tua berpakaian abu-abu di samping menggelengkan kepalanya sedikit. Dia juga merasa bahwa nama Xiao Yan sangat asing. Central Plains sangat luas dengan banyak ahli tersembunyi. Adalah normal jika tidak mengenal mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena Hong Chen telah menggunakan Lightning God Descent, pemenangnya kurang lebih sudah ditentukan. Bagaimanapun, dengan kondisinya saat ini, metode Qi afinitas kilatnya dan palu petir perkasa, bahkan seorang ahli di puncak kelas Do Huang akan merasa sulit untuk mengalahkannya. Pria tua berpakaian abu-abu itu merenung sebelum berbicara. Pikiran dengan cara yang samar. Hong Li mengangguk setelah mendengar ini. Anak kecil ini memang luar biasa karena bisa memaksa Hong Chen menggunakan teknik rahasia. Namun, itu saja. Xiao Yan tersenyum di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia perlahan mengepalkan tangannya dan penguasa suan berat yang sangat besar muncul. Penguasa berat itu dimasukkan ke dalam tanah dan tubuhnya yang lebar tampak seperti perisai hitam gelap. Perasaan beratnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Mighty Lightning Hammer milik Hong Chen. Kejutan melintas di mata Hong Chen ketika dia melihat Xiao Yan menggambar penguasa yang berat sebagai senjata. Senyuman dingin di sudut mulutnya semakin pekat. Setelah menampilkan Dewa Petir turun, kekuatannya telah sangat diperkuat.
Jika lawannya adalah tipe yang gesit, dia masih akan dihadapkan pada beberapa masalah. Namun, jika lawannya juga menggunakan senjata tipe berat, orang itu tidak akan memiliki kemampuan untuk membalas di hadapan Mighty Lightning Hammer yang menari. Berat, aku akan membiarkanmu melihat skill Wind Lightning Pavilion Wind Lightning Hammer. Anda harus mengambil jalan memutar saat melihat anggota Wind Lightning Pavilion di masa depan. Petik 2. Hong Chen membuka mulutnya sambil menghadap Xiao Yan, memperlihatkan giginya yang padat. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan suara gemuruh terdengar. Seketika, tubuhnya bergetar. Mata Xiao Yan sedikit menyipit saat tubuh Hong Chen bergerak. Dia terlalu akrab dengan adegan ini. Sudut mulut Xiao Yan diangkat menjadi busur. Tangannya meraih penggaris yang berat itu dengan erat dan dengan kasar mengayunkannya ke punggungnya tanpa memutar kepalanya. Penguasa berat membawa angin bertekanan kuat sementara suara ledakan sonik berulang kali bergema di sekitar penguasa. Ketika penguasa baru saja mencapai punggung Xiao Yan, palu hitam pekat yang sangat besar tiba-tiba muncul sebelum diblokir oleh penguasa. Dentang! Penguasa berat itu bertabrakan dengan palu besar dan suara logam bergema di seluruh arena. Baik Xiao Yan dan Hong Chen dengan cepat menarik diri dan membentuk jarak aman di antara mereka dengan cara seperti kilat. Bocah baik, kamu benar-benar bisa melihat melalui bayangan dari gerakan 3000 petir. Hong Chen menstabilkan tubuhnya dan melirik bayangan yang menghilang di kejauhan. Tanpa sadar hatinya sedikit terkejut. Ketika Xiao Yan melambaikan penguasanya yang berat sebelumnya, sepertinya Xiao Yan memiliki pemahaman yang baik tentang posisi Hong Chen. Penguasa tidak ragu-ragu ketika diayunkan, memaksa Hong Chen untuk mengungkapkan dirinya. Sepertinya aku harus menghabisi orang ini dengan cepat. Ada batas waktu untuk turunnya Dewa Petir. Pada saat itu, tubuh saya akan memasuki masa yang melelahkan. Sebuah pikiran melintas di hati Hong Chen sementara beberapa niat membunuh melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan suara gemuruh sekali lagi muncul. Tubuhnya berubah menjadi petir yang melintasi jarak puluhan meter dengan cara seperti kilat. Dengan lompatan, tubuhnya muncul di atas kepala Xiao Yan. Tausan Shattering Lightning Hammer. Ci. Cahaya petir yang menyilaukan berulang kali meletus dari Mighty Lightning Hammer. Melihat dari kejauhan, Hong Chen itu tampaknya telah mengangkat petir yang sangat tinggi di langit. Auranya sangat mengejutkan. Petir yang sangat besar berhenti sejenak sebelum itu seperti petir yang turun dari awan, dengan keras menyerang kepala Xiao Yan. Cahaya kuat seketika itu pada dasarnya menutupi matahari di langit. 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Mata Xiao Yan sedikit mengeras saat dia merasakan petir menakutkan yang ditembakkan secara eksplosif dari segala arah. Penguasa berat di tangannya menari dengan cara seperti kilat saat banyak bayangan penguasa mengikuti jalur yang dalam dan dengan cepat berubah menjadi bayangan penguasa, yang bahkan tidak bisa ditembus angin. Beberapa nyala api hijau giok diam-diam naik untuk mempertahankan bayangan penguasa. Bang! Pertahanan bayangan penguasa baru saja terbentuk ketika palu petir yang sangat besar itu menghantam. Setelah itu dengan keras menghancurkan bayangan penguasa. Segera, bayangan penguasa yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Namun, bayangan penguasa baru saja menghilang ketika bayangan penguasa yang tak berujung dengan cepat menggantikan mereka. Mengikuti kemunculan berulang dari bayangan penguasa ini, palu petir yang sangat besar juga menjadi ilusi kecil. Sejumlah besar kekuatan petir di atasnya dengan cepat dihilangkan. Tausan Shattering Lightning Hammer, hancurkan. Ekspresi Hong Chen sedikit tenggelam saat dia merasakan kekuatan pertahanan yang besar dari bayangan penguasa Xiao Yan. Dia segera menjerit marah dan palu petir di tangannya ditembakkan. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Ledakan. Palu petir meledak hampir seketika saat itu meninggalkan tangan Hong Chen. Jumlah kekuatan petir yang tak terhitung menghantam pertahanan bayangan penguasa dari segala arah. Pertahanan bayangan penguasa dengan cepat menjadi lebih tipis di bawah serangan yang sangat padat ini. Itu tidak lagi dapat mengisi dirinya sendiri pada waktunya. Haha, saya akan melihat bagaimana Anda akan menghilangkan kekuatan petir angin khusus dari Wind Lightning Pavilion. Tubuh Hong Chen berbalik dan mendarat di tanah. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan, yang dikelilingi oleh kekuatan petir angin berwarna perak, sebelum tertawa terbahak-bahak. Apa yang harus menjadi sombong, hanya kekuatan petir angin? Tawa dingin ditransmisikan dari jaring petir tepat setelah tawa Hong Chen terdengar.
Segera, nyala api hijau giok meletus secara tiba-tiba. Di bawah nyala api ini, kekuatan petir angin itu tampaknya telah menemui musuh bebuyutannya karena dengan cepat diuapkan oleh suhu tinggi menjadi kehampaan. Setelah sekejap, jaring petir yang berisi kekuatan liar dan ganas benar-benar tersebar di depan banyak tatapan tertegun. Ini adalah api surgawi. Sementara nyala api melonjak, lelaki tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong tiba-tiba membuka matanya dan berseru. Sosok manusia yang benar-benar terbungkus api hijau giok perlahan berjalan maju di arena di bawah di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang bahkan bisa secara samar melihat sosok kurus di dalamnya. Apakah ini taktikmu? Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Nyala api bergejolak berulang kali di tubuh Xiaoyan saat suara samar perlahan dipancarkan. Ekspresi Hong Chen segera berubah menjadi jelek setelah mendengar ini. Dia mengencangkan cengkeramannya pada Mighty Lightning Hammer di tangannya. Akhirnya, dia mengerti betapa merepotkannya lawannya kali ini. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa dia telah gagal mengalahkan lawannya setelah menampilkan Dewa Petir turun. Jika kamu hanya memiliki taktik ini, selanjutnya giliranku. Senyum dingin terangkat di sudut mulut Xiaoyan saat dia berdiri di dalam nyala api. Segelnya tiba-tiba berubah saat teriakan rendah bergema di dalam hatinya. Skyfire 3 Mysterious Cheng, Glazed Cheng. Saat teriakan itu terdengar, nyala api yang menutupi permukaan tubuh Xiaoyan segera mulai menggeliat dengan intens. Akhirnya, itu benar-benar menyusut ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, auranya juga mulai naik dengan cepat seperti aura Hong Chen sebelumnya. Dalam waktu singkat, itu melampaui auranya. Ekspresi tertegun dengan cepat naik ke wajah semua orang yang hadir hampir secara instan. Pandangan terkejut melintas di mata lelaki tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong. Dia bergumam, dari mana anak kecil ini berasal? Dia sebenarnya bersembunyi begitu dalam. Kali ini, kemungkinan hal-hal akan sedikit merugikan Hong Chen.